Dalam operasi militer gabungan rahasia yang hingga kini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia, sejumlah pasukan elit TNI disebut telah membangun jaringan terowongan bawah tanah di wilayah utara jalur Gaza, meniru strategi yang selama ini digunakan Hamas untuk melawan dominasi militer Israel. Informasi ini pertama kali mencuat melalui bocoran citra satelit komersial yang menunjukkan pola konstruksi bawah tanah tidak jauh dari Khan Yunis, dan disusul laporan mata-mata lokal yang menyebut adanya logat asing dari para teknisi yang bekerja malam hari. Menurut sumber anonim dari kalangan militer regional, misi rahasia ini disebut sebagai Operasi Bayang Garuda, sebuah proyek eksperimental kolaborasi antara Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Korps Zeni TNI AD, dan elemen intelijen BIN. Tujuan utama operasi ini bukan hanya memberikan dukungan simbolik kepada rakyat Palestina, tetapi juga menguji kemampuan taktis TNI dalam perang bawah tanah, subterranean warfare, sebuah bentuk peperangan modern yang kini menjadi fokus utama banyak kekuatan militer dunia. Ini bukan tentang menyerang Israel, ujar seorang analis militer regional asal Turki kepada Geostrategi Nusantara. Ini tentang mengembangkan doktrin baru, bagaimana menghindari deteksi, bagaimana mengendalikan pergerakan pasukan di medan yang terkompleks di dunia, dan bagaimana memperluas pengaruh strategis Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Strategi Hamas yang terkenal dengan jaringan terowongan Erez Line yang digunakan untuk penyusupan, peluncuran roket, dan logistik telah menjadi momok bagi militer Israel selama 2 dekade terakhir. Namun TNI, dengan pendekatan khas Nusantara, tidak hanya meniru secara teknis, tetapi juga memperbarui konsepnya. Terowongan yang dibangun pasukan Indonesia dirancang dengan teknologi geoteknik terbaru, ventilasi canggih, serta sistem komunikasi optik yang tidak dapat dilacak dengan alat penyadap elektromagnetik. Yang menarik, sistem ini didesain sebagai terowongan tak bersenjata, digunakan untuk jalur evakuasi warga sipil, pengiriman bantuan medis, serta pengintaian taktis. Ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan non-blok pertama yang membangun infrastruktur militer bawah tanah di zona konflik aktif, dengan justifikasi kemanusiaan. Di balik pembangunan terowongan, diplomasi senyap juga dimainkan. Indonesia dilaporkan telah menghubungi Qatar dan Yordania untuk menghindari benturan langsung dengan faksi-faksi lokal. Bahkan kabarnya sebagian terowongan TNI telah diserahkan ke kelompok relawan sipil Palestina untuk dikelola secara independen sebagai koridor kemanusiaan tak kasat mata. Ini adalah soft power dalam bentuk keras, kata seorang pengamat strategi luar negeri dari Universitas Pertahanan Nasional. Indonesia tidak menembakkan peluru, tapi mengubah lanskap perang secara harfiah. Belum jelas apakah keberadaan jaringan terowongan buatan TNI ini akan bertahan lama. Dalam konflik seperti Gaza, di mana satu drone dapat menghancurkan kerja berbulan-bulan, semua strategi bersifat sementara. Namun satu hal pasti, jika benar operasi ini ada, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, jejak arsitektur militer Indonesia mengakar di tanah perlawanan Palestina. Bukan dengan senjata, tetapi dengan strategi diam, dalam gelap dan nyaris tak terdeteksi. Menurut laporan intelijen yang diperoleh eksklusif oleh Geostrategi Nusantara, Operasi Bayang Garuda dimulai awal Februari 2025 sebagai inisiatif hibrida TNI, separuh eksperimen militer, separuh solidaritas kemanusiaan. Pasukan Indonesia menyusup ke Gaza melalui jalur Rafah, menggunakan visa diplomatik bantuan kemanusiaan. Di balik kontainer berisi alat medis dan air bersih, tersembunyi peralatan pengebor tanah, sistem penyangga beton modular, dan unit ventilasi tak berisik. Menurut pengamat militer dari Center for Asian Strategic Studies, CAS, langkah Indonesia ini menunjukkan loncatan doktrinal dari militer defensif berbasis darat dan laut ke proyeksi kekuatan non-konvensional luar wilayah. Selama ini TNI fokus pada pertahanan kepulauan, tapi di Gaza mereka melangkah ke panggung konflik global sebagai aktor asimetris. Tanpa membawa kapal induk, mereka membawa sesuatu yang lebih menakutkan. Tak terlihat, ujar Laksda Purn Arya Mulya, peneliti senior di CAS. Langkah TNI ini, meskipun bersifat pasif, telah memicu gelombang ketegangan geopolitik. Dalam laporan eksklusif Haaretz edisi 17 Mei 2025, seorang petinggi IDF dikutip berkata, jika Indonesia berpura-pura netral tapi membangun fasilitas logistik untuk Hamas, maka itu adalah aksi permusuhan terselubung. Namun Indonesia dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers di Jenewa, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut kehadiran Indonesia di Gaza sebagai bagian dari intervensi kemanusiaan berbasis teknologi sipil. Tapi analis internasional tak begitu mudah percaya.
Banyak yang melihat langkah ini sebagai ujian. Apakah Indonesia siap meninggalkan prinsip non-blok demi pengaruh strategis di Timur Tengah? Jalur Gaza adalah laboratorium konflik perkotaan paling brutal di dunia modern. Seluas hanya 365 km persegi, namun dihuni lebih dari 2 juta jiwa. Wilayah ini menjadi teater tempur paling padat dan kompleks. Perang di sini bukan hanya di atas permukaan, tetapi juga di bawah tanah. Hamas yang telah mengembangkan jaringan terowongan sejak awal 2000-an berhasil menjadikan bumi Gaza sebagai sistem saraf bawah tanah untuk logistik, komunikasi, pergerakan pasukan, hingga peluncuran rudal. Dalam konteks inilah, TNI masuk bukan untuk bersaing, tetapi untuk menyempurnakan. Dengan pendekatan hibrida antara teknologi sipil dan struktur militer, Indonesia memasuki wilayah yang selama ini menjadi monopoli milisi lokal, menguasai lanskap bawah tanah Gaza dengan teknik rekayasa geopolitik. Jaringan ini bukan terowongan sembarangan. Berdasarkan dokumen teknis yang bocor ke media Turki, struktur bawah tanah TNI menggunakan desain modular yang bisa dilepas pasang cepat. Materialnya berasal dari campuran beton ringan dan serat silika fleksibel, tahan gempa, sulit dideteksi radar penetrasi tanah (JPR), dan menyerap gelombang panas. Israel menyadari sesuatu yang tak biasa tengah terjadi. Sejak pertengahan Maret 2025, IDF melaporkan peningkatan anomali getaran bawah tanah di sisi utara Gaza. Tapi yang membingungkan, tidak ditemukan roket, tidak ditemukan aktivitas militan, hanya struktur kosong, steril, dan sunyi. Ini bukan Hamas. Ini sesuatu yang lebih canggih, lebih terorganisir, dan lebih tenang, ujar Kolonel Yair Azriel, pakar pengintaian bawah tanah IDF kepada Jerusalem Intelligence Journal.